Hai semuanya, kembali lagi bersama gue, Jason. Nah, hari ini gue pengen nge-review salah satu saham yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, yaitu adalah saham Alobank. Nah, Alobank ini gimana sih sahamnya? Apakah bagus atau enggak menurut pendapat gue? Nah, untuk singkat, Alobank ini adalah bank digital dari Citicorp. Kira-kira bagaimana sih pendapat gue, bagus atau enggaknya? Dan dasar penilaian gue dari mana? Buat teman-teman semua yang penasaran, ikuti terus yuk perjalanan gue. Oke, gue udah sampai nih di kursi panas gue yang biasanya gue nge-review saham maupun reksadana. Jadi, kita balik kepada Alobank. Alobank gimana sih pendapatnya dari sudut pandang gue pribadi? Jadi begini teman-teman, kalau menurut gue kan tadi lihat saham Alobank. Ya, Alobank ini gimana sih sahamnya? Oke. Gue akan di sini ngebahas secara singkat aja. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu detail, coba deh cek laporan keuangannya, ya. Nah, jadi gini. Pertama gue ngelihat daripada kinerjanya dulu, ya. Kita lihat kinerja dalam 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir dia kinerjanya bagus, ya, ribuan persen untungnya. Nah, di 3 tahun dia agak menurun, tapi ribuan persen. Jadi kalau misalkan kamu invest 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, kamu udah untung 3 ribuan persen mungkin atau 5 ribuan persen. Jadi sangat-sangat luar biasa ya. Nah tapi kalau kamu misalkan invest dalam 1 tahun terakhir, kamu udah turun 62%. Ya, jadi secara kinerja masa lalu sebenarnya untuk 1 tahun terakhir dia ngedrop. Dan menurut gua itu hal yang wajar. Kenapa? Karena pada saat tahun ketiga, pada 3 tahun lalu sampai 5 tahun lalu, dia udah naik banget. Pasti dia akan ada penyesuaian dulu, turun dulu sebelum dia naik lagi. Kalau misalkan sahamnya bagus, ini kita bahas dari kinerja dulu ya. Kinerja seperti itu. Kedua, kita lihat daripada net income. Net income-nya di sini yang gue suka adalah cukup stabil. Walaupun memang ada penurunan di kuartal 3 kalau nggak salah, di tahun 2022, ya berapa miliar gitu keuntungannya. Tapi setelah itu dia mulai naik. Bahkan di kuartal 1 naiknya cukup lumayan gede gitu ya, sampai 90-an miliar kalau nggak salah. Jadi itu tuh naiknya cukup besar gitu. Nah sebelumnya tuh kayak naik sedikit, turun, terus habis itu naik, habis itu naiknya makin gila lagi gitu. Menurut gua ini cukup stabil dan cukup bagus sebenarnya kalau dari segi laporan keuangan, apalagi ini bank digital ya. Nah oke, itu dari net income. Berarti dia cukup baik. Nah, ketiga, kita bisa bahas daripada efisiensi pengelolaan aset maupun permodalannya. Kalau dari asetnya, ya dari ROA-nya, di situ sebenarnya udah di atas dari 1% juga. Dan itu di bawah, ya nggak sampai minus lah gitu. Itu 1% lebih lah, 2%-an if I'm not mistaken, atau 4%, 2%. Nah, itu udah bagus tuh. Berarti dia pengelolaan asetnya cukup efisien. Lalu kalau kita lihat daripada return on equity ya, atau dari segi permodalannya, dari segi ekuitasnya, di situ dia masih cukup bagus ya. Dimana itu udah positif dan itu di atas dari 1-2%. Jadi itu udah cukup baik banget. Nah, artinya berarti ini dari pengelolaan asetnya, permodalannya, terus juga net income-nya, ini dia udah cukup baik nih ya. Cuman yang nanti akan jadi concern gue akan kasih tahu di terakhir. Lalu, apalagi sih yang dilihat di sini? Dividen. Dividennya itu dia pada saat ini belum memberi ke investor. Nah, jadi orang-orang yang mau invest di sini, fokusnya adalah capital gain. Ya, di mana dia mendapat keuntungan dari selisih saham pertama dia beli, sampai nanti di kedepannya jadi seperti apa. Apakah dia naik atau dia turun. Kalau dia naik, ya berarti kamu dapat selisihnya itu. Kaliin aja dengan lot yang kamu punya, gitu ya. Oke, nah sebenarnya itu singkatnya dari yang akan gue bahas ya, informasinya seperti itu. Nah kira-kira pendapat gue secara keseluruhan seperti apa? Ini kan singkat ya. Secara keseluruhan menurut gue saham ini punya potensi bagus ya. Net income-nya stable, cukup stable lah gitu ya. Terus juga ROA dan ROE-nya juga bagus ya, efisiensi pengelolaan aset maupun ekuitasnya bagus. Jadi dia sebenarnya punya potensi untuk naik ya. Tetapi memang untuk 1 tahun terakhir ini sempat dia ngedrop. Tapi itu wajar karena dia kayak apa ya, udah sempat tinggi sampai 3 ribuan persen atau 2 ribuan persen dalam 3 tahun terakhir, pasti dia akan ada penyesuaian di 2 tahun atau 1 tahun terakhir gitu. Nah nanti kita lihat kira-kira apakah dia kan sekarang dia lagi naik nih, beberapa hari ini nih dia udah mulai naik. Apakah dia benar-benar tetap naik atau enggak?
kalau berdasarkan gue lihat dari technical analysis ya secara pendek, itu tuh dia udah melebihi daripada batas sebelumnya. Ya, jadi biasanya dia ada pucuk nih, kalau dia turun, terus dia kan sempat naik nih. Kalau sempat naik, ininya lebih gede dibanding ini, berarti dia punya potensi untuk ada perubahan arah kurva, gitu ya. Atau perubahan arah tren. Nah, seperti itu. Jadi, possibly bisa terjadi perubahan tren. Apalagi laporan keuangannya juga ya secara singkatnya itu sebenarnya udah oke. Oke? Nah, mungkin itu aja gambaran saya pribadi soal Alobank juga. Nah, buat teman-teman yang emang pengen invest di Alobank, coba aja lo pelajari juga itu laporan keuangannya seperti apa, tapi secara singkat dia udah cukup menarik sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi saham ataupun reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue yang ada di sini ataupun yang di atas ini. Dan apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman kamu yang ada di sosial media. Ya, mau itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sampai jumpa.